Oke, dipersilakan untuk duduk, dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, salam. Eh, Kalau kita bercakap-cakap, berbicara mengenai hari, waktu, tanggal, bulan, dan tahun, maka kita selalu berkata, oh tidak terasa. Ya ternyata sudah bulan 10. Tidak terasa, tidak terasa. Saya mau beritahu, sebetulnya bukan tidak terasa. Kalau Anda punya proyek, itu akan terlihat dan akan terasa apa yang Anda kerjakan. Ya, jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Tanpa terasa sesuatu, tapi kita bisa lempaui semua. Kita bisa lewati. Yang susah bisa melewati, yang persoalan-persoalan bisa terlewati dengan kata tidak terasa. Kita harus selesaikan tahun ini dengan kemenangan yang gemilang. Percayalah, kalau Tuhan sudah menolong saudara mulai bulan 1 sampai bulan 9, maka beberapa bulan ke depan Tuhan pasti tolong Anda dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Yang siap menyelesaikan tahun ini, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, kami orang Batak senang dengan berkat, ya, karena prinsip yang ditanamkan di budaya kami sejak kami kecil adalah nomor 1 kekayaan. Dalam bahasa Batak dibilang hamoraon. Itu prinsip di kehidupan kami sebagai bangsa Batak. Jadi semua harus terkait dengan uang, karena pencapaiannya harus kaya. Maka kalau ada putri-putri kami pun mau dilamar seseorang atau laki-laki mau melamar, biasanya diajukan pertanyaan, apakah yang datang itu kaya atau tidak? Ya. Untuk semua hal, karena itu prinsip dalam budaya. Itulah sebabnya jangan heran kalau begitu getolnya orang Batak itu cari hepeng, karena itu prinsip hidup nomor 1. Yang prinsip berikutnya agabeon. Agabeon itu adalah sepasang suami istri kalau sudah menikah, mereka harus mendapatkan putra-putri, laki-laki dan perempuan. Kalau hanya perempuan, itu tidak dianggap sukses dalam keluarga. Jadi harus ada laki-laki. Itu sebabnya kadang-kadang ada ibu-ibu sudah 7 anaknya perempuan. Sudah capek, dia ngomong sama suaminya, Pak sudahlah, sudah capek aku. Suaminya bilang lanjutkan, karena belum dapat laki-laki. Sebaliknya ada yang laki-laki semua. Di kampung saya ada, tak usah disebut marganya, tapi ada laki-laki 11, katakan 11. Istrinya sudah capek, lanjutkan. Ya, lahir 1, terakhir perempuan. Ya, ada di sini yang sudah capek. Kalau suaminya bilang lanjutkan, biarlah Anda minta kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan. Ada satu lagi, hasangapun. Hasangapun itu adalah kepercayaan-kepercayaan terkait dengan jabatan-jabatan, kepercayaan-kepercayaan terhadap kelompok-kelompok, dan mereka harus mendapatkan itu supaya komplit. Alkitab menuliskan bahwa berkat bukanlah sesuatu yang tabu. Di atas 60% Alkitab itu menceritakan tentang berkat. Kita sedikit terlambat dibanding dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa punya motto hidup gongsi pacai. Katakan gongsi pacai. Lebih keras lagi, gongsi pacai. Gongsi pacai itu bukan selamat tahun baru. Gongsi pacai itu adalah sukses, berhasil, damai, dan semua aspek yang terbaik ada di sana. Itu sebabnya kalau tahun baru, orang Tionghoa selalu bagi-bagi berkat. Beda dengan tahun baru orang Tapanuli. Kalau orang Tapanuli tahun baru mereka mengadili, buka catatan perjalanan 1 tahun. Ya, tapi orang Tionghoa mereka bagi-bagi berkat. Saudara, apakah sesuatu yang tabu kalau gereja berbicara mengenai berkat? Bukan. Tapi menjadi pro kontra di antara kehidupan Kristiani.
bila ada gereja berbicara mengenai berkat, secara terus-menerus mereka berkata bahwa gereja itu tidak alkitabiah. Saya mau beritahu, ajaran mengenai berkat itu harus diajarkan dengan seimbang. Pada masa kerusuhan besar di Pulau Jawa dan sekitarnya, pada era itu gereja cenderung bercerita, cenderung berkhotbah mengenai blessing, berkat, tanpa seimbang. Waktu kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, iman Kristen itu tergoncang karena ternyata ikut Tuhan tidak hanya diberkati, tapi ada proses, ada ujian, ada tantangan. Itulah sebabnya ajaran berkat itu harus disampaikan di gereja, tapi juga harus diajarkan dengan seimbang. Supaya waktu hal-hal yang tidak kita pikirkan itu terjadi dan harus terjadi, kita bisa mengucap syukur. Karena Alkitab mencatat baik atau tidak baik keadaan, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Kita buka hari ini pelajaran buat kita, Efesus pasal yang pertama. Efesus yang pertama, ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai 3, kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama kita baca ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Berkat jasmani adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kita, kekuatan kita, usaha kita. Dengan usaha, dengan kekuatan, kita bisa diberkati dan diberkati Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Dan Alkitab mengajarkan itu kepada kita. 6 hari lamanya kamu bekerja dan 1 hari Sabat untuk Tuhan. Jadi bekerja itu adalah keharusan. Karena kalau tidak bekerja, Alkitab juga mencatat, kalau orang tidak bekerja, jangan diberi makan. Jadi kita harus bekerja. Kenapa? Karena dengan bekerja, janji Tuhan digenapi dari pekerjaan yang kita kerjakan. Kita bisa melihat mujizat dari pekerjaan kita. Tetapi harus dikerjakan dengan tangan yang rajin. Sebab tangan yang rajin mendatangkan kekayaan. Tapi tangan yang malas itu mendatangkan kerugian. Atau si pemalas akan jatuh miskin. Kita berdoa, biarlah jemaat di gereja ini tak ada yang miskin. Tapi semua boleh menikmati berkat Tuhan dari apa yang Anda kerjakan di dalam kehidupan saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetapi berkat jasmani, pencapaian yang kita kerjakan dengan tangan kita, tidaklah cukup. Karena ada berkat yang kita tidak usahakan. Tidak kita pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Tapi Tuhan menyediakan. Semua yang diusahakan tangan itu terbatas. Tapi hal yang kita tidak usahakan, yang berasal dari Tuhan, yaitu berkat rohani, itu tanpa batas. Tapi berkat jasmani harus kita usahakan sampai titik maksimal. Dan di titik maksimal kita bisa berhenti di situ. Tapi ada berkat rohani yang kita tidak usahakan, tapi Tuhan menyediakan buat kita. Maka kedua berkat ini harus seimbang. Jangan sampai kita cenderung terus hanya berkat jasmania dan tidak ada keseimbangan dengan hal spiritual. Kalau kita melakukan itu, waktu orang tidak mencapai cita-cita, tujuan, pencapaian-pencapaian yang diinginkan, mereka bisa frustrasi, mereka bisa putus asa. Tapi kalau mereka hidup dalam keseimbangan,
Waktu mereka mengalami kegagalan, proses dalam perjalanan pencapaian, mereka tidak putus asa. Tapi mereka akan berharap dan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, tahun 90-an ada pertemuan para medis di Amerika Serikat. Seorang peserta itu dari gereja di mana saya beribadah di Jawa Timur. Para medis yang berkumpul ini datang dari berbagai negara di dunia, para dokter ini. Dan mereka menghadapi kebingungan. Menghadapi kebingungan, kenapa beberapa pasien bisa sehat dengan obat yang sudah ditetapkan, penyakitnya sama, tapi ada penyakit yang sama dengan yang sehat ini tidak sembuh. Walaupun diberi obat yang sama. Mereka membuat penelitian, ada pasien yang umur, gejala dan sakit, semua sama. Dan diberi obat, dirawat yang sama. Tetapi ada kelompok yang lain lagi, penyakitnya sama, dikasih perawatan dan obat yang sama, tapi mereka tidak sehat. Maka dalam kebingungan itu, setelah seorang dokter peserta pulang, beliau memberitahu, kesimpulan dari para medis, pasien itu bisa sembuh, bukan karena obat, bukan karena dokter bertangan dingin, tapi ada satu kekuatan yang menghubungkan antara obat yang diberikan dokter kepada pasien, sehingga kekuatan yang menghubungkan itulah yang menyebabkan pasiennya sembuh. Maka orang Kristen yang menjadi peserta di situ, mereka berkata, yang menghubungkan antara obat dengan pasien itu adalah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi kalau ada orang sehat dari dokter, sehat karena dibilang tangan dokter bertangan dingin, sesungguhnya bukan. Tetapi ada hal spiritual yang bisa menjadikan pasien itu sehat. Kita berdoa, biarlah Anda pun sehat, sepanjang umur sehat, karena Tuhan menyediakan kesehatan. Tuhan memberikan sehat. Tepuk tangan yang meriah. Ayo, tepuk tangan yang panjang. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bagaimana cara kita bisa memahami hal-hal jasmania dan hal-hal rohania? Ayat 1-3 mencatat bahwa jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Saudara, hal rohania itu harus diikuti dengan panggilan. Kalau kita melihat hal rohani dari hal jasmania, kita akan mengalami kesukaran. Itulah sebabnya ayat 15-18 dicatat. Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan memberikan engkau roh hikmat untuk memahami Tuhan. Saudara, kita banyak bercerita tentang Tuhan kepada keluarga, kepada orang-orang yang bisa kita beritahukan kebenaran. Tapi mereka no respon. Kenapa? Karena mereka melihat dan mendengar yang kita sampaikan dari hal daging. Daging tidak bisa memahami hal spiritual. Itu akan mengalami kesulitan. Maka biar kita memahami banyak hal tentang rohania, kita mesti mendengar panggilan Tuhan. Tuhan memanggil, datanglah kepadaku. Kita harus mendengar panggilan itu.
Waktu kita mendengar, waktu kita mengerti. Dari tempat di mana kita dipanggil itulah kita bisa belajar memahami hal-hal spiritual. Walaupun secara daging kita adalah natural. Tetapi roh yang dari Tuhan membuat kita bisa memahami banyak hal tentang hal rohani. Saudara, tadi malam saya sedang share dengan seorang dewan dari satu kabupaten tertentu. Dia bercerita mengenai hal-hal spiritual, mengenai agama dan keyakinan. Kebetulan beliau ada di Aceh sebagai dewan Aceh Tenggara. Orang bingung melihat model ibadah yang ada di Aceh Tenggara. Kelompok Muslim berkata, kenapa ada ribut-ribut? Kenapa ada seperti suara gemuruh? Kenapa ada tangisan? Mereka bingung. Karena ada gereja tertentu mereka penuh dengan ketentraman. Tentram, sampai habis tentram. Ya. Tetapi untuk yang tentram mereka tidak bermasalah. Tapi yang model kita, nanti riuh, nanti senyap, nanti menangis. Tidak bisa dipahami dan mendatangkan kebingungan. Tapi orang yang sudah tinggal bersama Tuhan, mereka tidak bingung beribadah. Mereka tidak bingung menyembah. Mereka tidak bingung bersyukur. Makin dekat seseorang dengan Tuhannya, mereka bisa mengekspresikan kedekatan itu dengan Tuhannya. Itulah sebabnya ada orang yang menangis, ada orang yang tertawa, ada orang yang tepuk tangan, ada orang yang melakukan apa saja. Diekspresikan kepada Tuhan yang hubungannya dekat dengan Tuhannya. Tapi kalau orang itu melihatnya, mengukurnya dari sana jasmania, mereka akan berkata, ini charismatic stress, charismatic gila. Tapi saya mau beritahu, tak ada charismatic yang gila. Tapi karismatik adalah orang yang sudah terhimpun dan tinggal dalam Tuhan. Sehingga waktu mereka menyembah, kadang-kadang mereka berteriak. Kadang-kadang mereka seperti memeluk Tuhan. Kadang-kadang mereka seperti bertempik sorak melihat para malaikat. Kadang-kadang mereka sujud. Karena semua ekspresi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita berdoa, biarlah selama Anda beribadah dan menjadi orang Kristen, Anda tidak pernah bingung. Tapi Anda melalui ibadah, saat ibadah, Anda boleh diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kita beri tepuk tangan yang banyak. Harus ikut panggilan. Saudara, ya, saya dulu dari gereja yang alim. Sangat alim sekali ya. Dan waktu masuk di Pentekost, saya mula-mula bergereja di satu kota. Saya sebetulnya tidak mau mencari Tuhan, tapi saya hadir di gereja untuk menjadi penyanyi. Yang saya senang pada waktu saya mula-mula masuk di gereja Pentakosta itu adalah habis saya nyanyi mereka tepuk tangan. Seperti seorang artis. Dan saya ditepuki, hampir setiap minggu saya menyanyi. Bahkan pindah-pindah gereja dengan grup saya, tepuk tangan. Sangat senang. Tapi tahukah Anda, saya melihat tepukan itu dari jasmania. Akibatnya menimbulkan keangkuhan. Menimbulkan kesombongan. Saya mengira saya ada di sini karena saya bisa acting. Orang senang dengan nyanyian-nyanyian kami. Dan karena aku melihat tepuk tangan itu dari daging, kesombongan mulai datang. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk melihat hal-hal rohani. Harus dimulai dari panggilan ini. Oke, yang berikutnya mari kita lihat bersama ya. Itu hal yang menakjubkan. Hal yang menakjubkan adalah waktu Tuhan sudah tinggal bersama kita. Siapakah yang bisa berpikir dengan cara daging? Tuhan bisa tinggal bersama.
Agama lain berkata, oh Tuhan tidak bisa. No, Tuhan tidak bisa hadir di sini. Kalau dia hadir di sini, kapan dia hadir di Amerika? Kalau dia hadir di sini, kapan dia hadir di Tiongkok? Mereka berkata, Tuhan tidak model itu. Tuhan tidak bisa diserupakan. Saya mau beritahu, Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang maha hadir. Amin. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu, karena dia roh. Maka kita tidak perlu bingung. Ada orang berkata, oh, ada Tuhan di sini. Di tempat yang lain juga ada berkata, ada Tuhan di sini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tanpa batas. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, ayat 4 ya. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hal yang menakjubkan kedua sebagai kekayaan spiritual adalah Tuhan setelah menebus kita, Dia menjadikan kita putra-putrinya. Bukan karena terlahir dari marga yang sama, dari gen yang sama, tapi karena penebusan Kristus oleh darahnya, kita disahkan menjadi anak-anaknya. Saudara, saya kalau baca koran sering menemukan ada keluarga-keluarga yang membuat keputusan melalui notaris bahwa anak mereka tidak lagi diakui karena perbuatan-perbuatannya, kelakuannya tidak seperti yang diinginkan keluarga. Lalu mereka buat di koran, diumumkan secara terbuka bahwa nama, tanggal lahir, alamat dan seterusnya ditolak menjadi anak. Hebatnya Tuhan adalah dari gelap, dari keadaan yang sangat hina dina kita ditarik menjadi anaknya. Tetapi waktu kita melakukan kesalahan, Dia tidak membuat keputusan untuk menolak kita jadi putra putrinya. Tapi Dia menyediakan pengampunan buat kita. Dia menyediakan buat kita berkat yang terbaik. Pada waktu kita melakukan kesalahan, Tuhan menyediakan dirinya untuk datang, untuk kita hampiri. Dan di sana kita bisa diberikan pengampunan dan kelepasan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memecat kita jadi putra putrinya. Karena darah tebusan itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi Tuhan, sejak Dia mengangkat kita jadi anaknya, Dia menjanjikan kepada kita masa depan dan hari esok yang kilang gemilang. Mengucap syukurlah kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi anugerahlah membuat kita dijadikan menjadi putra-putri kesayangan Tuhan. Itu sebabnya kalau di dunia ini Anda tidak beroleh kasih sayang yang sempurna, apakah itu dari pasangan, apakah itu dari ibu, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena Bapa itu sayang, melebihi sayang Bapak kita kepada kita. Itulah Tuhan. Saya adalah pendeta yang tidak setuju dengan Richard bila anak-anak menjadi nakal karena ayahnya sibuk, karena ibunya sibuk. Saudara-saudara, kalau ayah sibuk, orang tua sibuk, bukanlah menjadi alasan buat anak-anaknya harus hidup dalam gelap. Waktu orang tua mereka sibuk, anak-anak harus sadar, masih ada Bapa yang baik. Masih ada Tuhan yang baik. Masih ada Raja di atas segala raja yang baik. Yang lebih baik dari orang tua yang mengasihi kita. Bukan menjadi alasan bila orang tua sibuk, maka anak-anak harus mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Karena ada tempat mereka, waktu ayah mereka tidak dekat dengan mereka. Ada Tuhan yang sedia dekat kepada anak-anak kita.
kepada putra-putri kita. Tidak menjadi alasan putra-putri orang Kristen jadi jahat perbuatannya dengan mengorbankan ayah ibu mereka. Mereka berkata, ayah ibuku selalu sibuk. Saya mau beritahu, tidak ada pembelaan untuk itu. Waktu orang tua sibuk, ada bapak yang baik. Datanglah kepadanya. Di sana engkau beroleh damai. Di sana beroleh kasih sayang. Di sana beroleh kasih yang sempurna. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang panjang. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saudara, saya mendapatkan informasi dari putri saya yang masih kelas 2 SMP di salah satu sekolah Kristen. Saya menjemput putri saya dan putri saya bercerita mengenai temannya. Temannya bercerita, temannya ini seorang perempuan. Temannya berkata, Jessica, ada perempuan di kelas yang lain. Itu sangat menyenangi temannya perempuan ini. Ya, masih SMP kelas 2. Seorang perempuan di kelas 2 SMP sangat disenangi seorang perempuan di kelas 1. Dipoto-foto, diberi hadiah. Intinya jatuh cinta. Perempuan kelas 1 SMP jatuh cinta kepada perempuan kelas 2 SMP. Untuk apa saya beritahu ini? Saudara, abad ini banyak anak kehilangan identitas. Banyak anak kehilangan jati diri. Zaman kita tidak bisa persalahkan. Perkembangan zaman tidak bisa kita persalahkan. Tapi abad ini kita harus menjadi ayah, menjadi ibu yang bisa menentukan anak itu bisa melihat siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Anda tidak bisa menghempang perkembangan teknologi. Tapi rumah kediaman kita harus menjadikan anak-anak kita mengakui ada ayah dan ibunya yang bisa menjadi teladan. Ada Tuhan yang menjadi pusat penyembahan ayah ibu mereka. Kalau ini hilang, maka anak-anak kita akan mencari identitas yang lain di luar. Jangan pernah menjadikan rumah Anda rumah yang hampa. Rumah hanya tempat tidur bersama keluarga. Tapi jadikan rumah Anda menjadi tempat di mana ada Tuhan di sana yang menyayangi keluarga. Waktu anak-anak kita melihat itu, mereka mengerti bila mereka perempuan, mereka harus hidup normal sebagai perempuan. Bila mereka laki-laki, mereka harus hidup normal sebagai laki-laki. Kenapa penting ini? Karena zaman ini nggak ada yang bisa mengawasi. Tidak ada yang bisa. Siapapun tidak bisa. Tapi kalau rumah kita, ayah ibu telah menjadi contoh dalam rumah, percayalah, anak-anak kita tidak akan hidup dengan tidak normal. Anak-anak kita pasti hidup normal. Kita berdoa generasi ini, biarlah mereka bisa melihat gambar diri dari ayah ibu mereka. Sehingga waktu mereka keluar dari rumah, berada di luar rumah, mereka pun hidup dengan normal. Kita berdoa
biarlah generasi ini sungguh-sungguh bisa mengenali dirinya. Bila ayah, ibu kita sibuk, anak muda dengar, masih ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyayangi. Ayah ibu kita memberi kasih sayang mungkin sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak hanya kasih sayang. Dia memberi semua untuk Anda, untuk kita semua. Kiranya berkat spiritual yang besar ini menjadi renungan buat kita. Kita berdoa biarlah generasi yang ada di rumah kita, keturunan kita, mereka mengerti bahwa ada Tuhan yang menyayangi mereka seumur hidup mereka. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama.